Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan. Baiklah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan izinnya kita bisa bertemu kembali dalam rangka kajian di Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta pengikut-pengikut setia beliau hingga akhir zaman, dan semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi yang saya hormati, baiklah, mari kita lanjutkan bacaan kita dengan cabang iman yang kedua, yaitu al-imanu bil malaikati bi an tusaddiqa bi wujudihim wa bi annahum ibadun mukramuna. Cabang iman yang kedua adalah beriman dengan para malaikat-malaikat Allah. Sangat banyak malaikat Allah Subhanahu wa taala, tapi yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani, yaitu ada 10 malaikat. Pertama Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik atau Malik Ridwan. 10 malaikat ini yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Sedangkan malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memberikan wahyu kepada para nabi-nabi dan para rasul, dan juga memberikan karamah ma'unah kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah. Sedangkan malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya adalah memberikan rezeki, menurunkan hujan dan lain sebagainya kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sedangkan Israfil adalah malaikat yang nanti tugasnya adalah meniup sangkakala atau meniup trompet. Ada 2 tiupan yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama adalah hancur leburnya alam jagat raya ini. Tiupan yang kedua adalah dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya, alam barzahnya. Yang keempat adalah malaikat Israel atau malakul maut, malaikat mencabut kematian. Malaikat Israel ini tugasnya adalah untuk mencabut semua ciptaan Allah yang ada ruhnya seperti manusia, setan, jin, binatang, dan lain sebagainya, termasuk tumbuh-tumbuhan. Itu semua pasti akan dicabut oleh malaikat yang namanya Israel. Bahkan Israel dalam satu riwayat nanti akan mencabut atas perintah Allah, akan mencabut nyawanya sendiri. Yang kelima dan keenam adalah yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir adalah 2 malaikat yang akan menanyakan manusia nanti di alam barzah, di alam kubur, dan semua manusia yang meninggal dunia, baik yang mukmin maupun yang kafir, pasti akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Tidak bisa lepas dari malaikat Munkar dan Nakir. Sedangkan yang yang ke-7 dan 8 adalah malaikat Raqib dan Atid. Nah, malaikat Raqib dan Atid ini ada selalu di sisi kita, di sebelah kanan kita ada malaikat Raqib dan sebelah kiri kita ada malaikat Atid.
Malaikat raqib adalah malaikat mencatat kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Bahkan kita baru niat sendiri untuk melaksanakan kebaikan, pasti sudah dicatat oleh malaikat raqib. Sedangkan sebelah kiri kita ada malaikat yang namanya malaikat atid yang akan mencatat keburukan-keburukan kita. Kita mau atau berniat untuk melakukan keburukan, tidak dicatat oleh malaikat kecuali kalau keburukan itu telah kita kerjakan. Dua malaikat ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlempar satu ucapan dalam lisan kita, dalam mulut kita. Di mulut kita terlempar satu ucapan, malaikat itu dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Sedangkan yang ke-8 dan ke-9, yang ke-9 dan ke-10 adalah malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Malaikat Ridwan tugasnya adalah penjaga pintu surga. Orang-orang yang akan masuk surga akan disambut oleh malaikat Ridwan. Sedangkan orang yang masuk neraka akan disambut oleh malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Malaikat Malik ini mempunyai awan, mempunyai anak buah, mempunyai koleha yang disebut dengan malaikat Zabaniyah. Ya, malaikat Zabaniyah ini adalah malaikat yang sangat bengis, yang sangat sadis, yang sangat galak, yang akan menghukum manusia-manusia yang berbuat maksiat, manusia-manusia yang berbuat dosa, manusia-manusia yang berbuat kemunkaran. Itu 10 malaikat yang wajib kita imani sebagai orang mukmin. Dan para malaikat ini dinyatakan dalam kitab Qaumut Tughyan ini adalah bi antusaddiqa biwujudihim. Kita harus membenarkan adanya mereka itu. Wa bi annahum ibadun mukramun, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Hamba-hamba Allah yang mulia sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi yang saya hormati, dan malaikat juga wahum ajsamun latifatun dawatu arwahin. Malaikat itu mempunyai jisim yang sangat lembut, tidak bisa disapa dengan dipegang dengan tangan kita, tidak bisa diraba dengan tangan kita karena mempunyai jisim yang sangat lembut. Dan para malaikat ini mempunyai ruh, zawatu arwahin, mempunyai ruh. Ja'alallahu lahum quwwatan ala tasyakkuli bi ashkalin mukhtalifatin hasanatin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat ini mempunyai kekuatan untuk berbentuk dengan bentuk yang bermacam-macam yang baik. Jadi dengan bentuk yang sangat baik, bisa berubah menjadi manusia, bisa berubah menjadi apa saja. Malaikat itu tentunya bi ashkalin mukhtalifatin, dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda, hasanatin, juga mempunyai bentuk yang berbeda tapi bentuknya baik. Itulah para malaikat-malaikat Allah yang Allah ciptakan kepada kita, yang wajib kita ketahui. Saya katakan sekali lagi hanya 10, tapi sebetulnya malaikat itu sangat banyak Allah ciptakan. Ada yang namanya hamalatul arsh, malaikat yang menjunjung arsh. Saat ini sebelum kiamat Allah ciptakan ada 4 malaikat yang menjunjung arsh. Nanti pada saat kiamat Allah akan tambahkan lagi 4 lagi, yaitu ada 8 malaikat ketika akan terjadi hari kiamat. Tapi pada saat ini Allah ciptakan malaikat hamalatul arsh. Berdasarkan perkataan ulama ada 4 malaikat. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barakah yang saya muliakan, saya kira cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.